أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan senantiasa rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar dan tidak pernah berhenti sedikit pun kita rasakan sampai dengan saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga tidak lupa nikmat kesehatan, waktu, taufik dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya senantiasa terus bersyukur dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita semua yang tercinta, yang termulia, makhluk dan agung dan sempurna Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kita Allah pertemukan kembali di dalam sebuah majelis ilmu yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tidak pernah berhenti terus menuntut ilmu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun. Senantiasa menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban fardu ain untuk kita semua. Jadi dalam keadaan apapun, Allah meminta kita agar ilmu kita senantiasa bertambah, dan dengan wasilah belajar, keimanan insya Allah akan bertambah dan juga amal pun akan bertambah. Baik, alhamdulillah Ustaz Ahmad sudah hadir pada malam hari ini. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallah khairan kasiran. Di balik keterlambatan Ustaz Ahmad ada hikmah yang luar biasa. Tadi saya memperdengarkan Ustaz Ahmad sedang mengimami di Masjid Namirah kalau tidak salah di balik papan. Salat apa itu Ustaz ya? Tarawih ya? Yang barusan. Iya, yang barusan. Kayaknya yang barusan bukan di Namirah tuh. Oh, di mana itu Ustaz? Itu kayak di Darut Tauhid kayaknya itu. Darut Tauhid, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita jadi diingatkan kembali. Kayaknya belum di-upgrade itu. Masya Allah. Apalagi kapan kita tuh Ustaz ya, masih low grade ini. Betul kan, Ri. Baik, alhamdulillah tadi kita diperdengarkan, diingatkan kembali bagaimana membaca Al-Fatihah yang seharusnya yang mungkin kapan-kapan ini harus kita evaluasi lagi Ustaz kayaknya Al-Fatihah ini. Pertemuan nanti kita atur kembali karena Al-Fatihah itu wajib ya, kita harus mampu untuk terus membacanya dengan baik dan benar karena salah satu rukun sholat itu Al-Fatihah. Kita tidak tahu apakah Al-Fatihah kita sudah benar atau tidak, tapi yang penting kita sudah belajar dan terus belajar ya Ustaz ya. Betul kan, Ri. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama meniatkan dalam hati kita sebagai salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui sarana thalabul ilmi. Kita kesampingkan dulu segala hal yang bersifat duniawi. Kita fokus pada malam hari ini belajar tahsin Quran, dan mari kita siapkan alat-alat tulisnya, barangkali seandainya perlu dicatat mushaf Qurannya, dan yang belum berwudu boleh untuk berwudu terlebih dahulu. Kita buka kegiatan pada malam ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan baca surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ustaz, apakah akan share screen mushafnya atau tidak? Jika tidak, saya yang akan share barangkali Ustaz. Silakan Kang Adi saja, Kang. Baik, ini saya pakai handphone. Saya siapkan. Baik, langsung saja. Silakan dipersiapkan mushafnya Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kepada guru kita Ustaz Ahmad Komarudin, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kita, menetap kita pada malam hari ini memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit mengingatkan terkait tentang Al-Qur'an ini. Ternyata ya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada yang berpulang berdosa di dalamnya, ya, sehingga kita harus berhati-hati kepada orang yang termasuk membaca Quran tapi yang didapat bukan pahala, ya, yang didapat malah dosa. Ya, kapan baca Quran itu bisa dikatakan berdosa? Tatkala ketika bacaan Quran kita sengaja merubah maknanya, sengaja salah membacanya, sengaja tidak mau memperbaikinya, maka mohon maaf ketika kita baca Quran dalam kondisi demikian dengan kesadaran kita tidak mau memperbaiki, tidak mau membenarkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, itu bisa berpotensi bacaan Quran kita ini bisa berdosa. Adapun orang yang ketika baca Quran yang berpahala adalah ada dua kategori. Yang pertama, mereka yang sudah bagus, bacaannya sudah benar, kemudian baca Quran, insya Allah yang pertama ini adalah dia disebut dengan muhsin ma'jur, orang yang baca Quran dan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang musi ma'zur, orang yang bacaannya keliru, yang masih terbata-bata, belum benar, akan tetapi mau usaha, mau memperbaiki, mau belajar, walaupun dalam proses belajarnya tertatih-tatih, terbata-bata, namun dia tidak pernah meninggalkan proses belajarnya. Ya, maka yang kedua ini bacaannya walaupun salah, walaupun keliru, itu diberikan uzur, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan baca Qur'annya akan dapat pahala. Nah, jangan sampai jadi yang ketiga, ya, orang yang rusak bacaannya tapi tidak mau memperbaiki, tidak mau ada usaha, tidak mau mempelajarinya, ya. Ketika dia baca Quran, yang didapat malah dosa, ya, karena tadi meninggalkan proses belajarnya, meninggalkan proses bagaimana Al-Quran itu seharusnya dibaca dengan baik dan benar. Kenapa? Karena baca Quran itu tidak asal-asalan. Jadi ada sandarannya, ada sanadnya, ya, yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, jika kita keliru membacanya, salah di tebal tipisnya, salah pengucapan hurufnya, itu akan berpotensi merubah maknanya yang jikalau tidak diperbaiki, kita meremehkan, meninggalkan tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka bacaan Quran itu akan menjadi dosa buat yang membacanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang ketiga tadi, ya, golongan yang ketiga. Itu dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, ya, dalam kitab Thayyibatun Nasyr. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang masuk ke surat Al-Ankabut. Sebagaimana biasa, istami' waradid. Disimak, kemudian nanti diulangi bersama-sama setelah saya jelaskan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu آمنا
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Alhamdulillah, ya telah disimak bacaan dari surat Al-Ankabut ayat pertama sampai ayat yang kelima. Penting untuk diketahui di ayat ini ya atau di surat Al-Ankabut ini ayatnya cukup panjang sehingga jangan dipaksakan ketika nafasnya tidak sampai. Kalau nafasnya terbatas bisa waqaf ketika nafas itu habis. Contoh tadi yang pertama waqaf pada kata ayyaqulu, nanti diulang dari ayyaqulu sampai selesai. Kemudian yang kedua waqaf pada fala ya'lamanallah atau bisa pada min qablihim. Namun ketika pada min qablihim diulang lagi dari min qablihimnya dan seterusnya begitu. Jadi aturannya dalam waqaf dan ibtida menghentikan dan melanjutkan suatu bacaan itu ketika berhenti pada suatu ayat yang belum pada tempatnya ya atau belum selesai sampai akhir ayat diulang beberapa kata sebelumnya, jangan sampai diteruskan ya, itu untuk lebih amannya. Dan yang dilarang adalah mengambil nafas di tengah-tengah ya, mengambil nafas di tengah-tengah sudah nggak kuat nafasnya tapi dipaksakan, itu dilarang ya, bahkan hukumnya bisa berdosa. Sekali lagi, jika tidak kuat nafasnya cukup berhenti ya, kemudian nanti diulang beberapa kata sebelumnya. Yang lebih penting dari waqaf dan ibtida adalah pada hukum panjang pendek dan juga pada gunnahnya ya. Yang pertama di ayat pertama surat Al-Ankabut alif lam mim itu disebutnya harf muqatta'ah ya, huruf muqatta'ah yang mana cara membacanya dibaca sebagaimana nama asli huruf tersebut. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Hanya perbedaannya yang membedakan adalah lam dan mimnya dipanjangkan 6 harokat. Alif lam, begitu masuk ke mim tahan dulu gunnah lam mim. Kemudian ayat kedua ahasiban, konsentrasi pada bacaan panjang pendeknya ya, sebelum dibaca hurufnya ditelaah dulu ya, baru setelah ditelaah kita baca perlahan-lahan ya. Masuk ke nun bertasydid tahan 2 harokat nasuai, nun ketemu dengan ya idgham bi gunnah ya, ya-nya didengungkan ditahan 2 harokat ayyut roku, panjangkan mad jaiz yutraku tahan juga iya-nya karena ada nun tanwin nun sukun ya, ketemu dengan ya dalam hukum tajwid namanya idgham bi gunnah ya, ditahan 2 harokat ayyaqulu. Nah, kalau waqaf pada kata ayyaqulu jangan dipanjangkan lebih dari 2. Kalau waqaf yaqulu bisa nggak boleh ya, cukup jadi 2 harokat saja. Ya, kecuali kalau di depannya ada huruf nun atau huruf mim yang diwakofkan, ya maka jadi panjang. Tapi di sini ya cukup dibaca 2 harokat saja. Ayyaqulu. Nah, kalau di wasol diteruskan, disambungkan, maka dipanjangkan lagi. Ayyaqulu amanna. Panjangkan lagi. Dari amannanya diayunkan aman gunnah amanna wa hum la yuftanun. Kemudian ayat ketiga walaqad dal pantulkan ke bunyi da, ke bunyi de ya, walaqad fatan gunnah lagi ditahan jangan tergesa-gesa.
Fatannalladzina min. Nah, ikhfa. Ya, ikhfanya nempel ke pangkal lidah. Min bunyikan sempurna bunyi angnya. Min tahan 2 harokat. Min qablihim falaya'lamanna Allah. Oke, jika tidak kuat bisa berhenti di sana. Diulang dari falaya'laman. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Misalkan nggak kuat ya, bisa diulang lagi dari alladzi. Alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, atau memang utamanya tidak dari alladzi ya, disempurnakan karena itu maknanya jadi berubah. Ya, kalau mampu dari fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, di sini hati-hati banyak gunnah 2 harokat ya pada nun ya, la ya'lamanna kemudian wa la ya'lamanna lagi ditahan 2 harokat jangan tergesa-gesa. Ayat keempat, am hasiballadzina ya pada huruf zal. Huruf zal pastikan ujung lidahnya bergesekan dengan gigi seri atas. Zina. Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Juga di Al-Ankabut ini pada bagian awalnya banyak ditemukan huruf ain sukun. Sekali lagi, jika menemukan ain sukun, ainnya mengalir suaranya. Jangan mantul ya malu, apalagi berhenti. Ya malu. Ya, ain di sini karena dalam sifat huruf hijaiyah itu ada namanya bainiyah. Sifat huruf yang dia suaranya mengalir. Ya malu. Ya malu. Nah, tidak mati total ataupun tidak mantul. Ya'maluna sayyi'at, sin tasdid, ya tasdid, naber, menekan dengan sempurna. As-sayyi'ati ay. Nah, ay nun ketemu ya, idgham bigunah kembali. Ya, idgham artinya melebur atau memasukkan, bigunah dengan dengung. Berarti ya di sini didengungkan, ditahan 2 harokat. Ayyasbiquna. Nah, ketika berhenti pada bikuna, cukup 2 harokat. Jangan dipanjangkan. Nah, jangan. Ya, itu cukup dibaca 2 harokat saja. Mad wajib ya, ada cirinya ada hamzah dalam satu kata. Ma yahkumun. Nah, kumun baru dipanjangkan. Kenapa mun bisa panjang sedangkan yasbiquna tidak panjang? Perbedaannya adalah kalau na itu setelah nanya tidak ada huruf hidup yang dimatikan, yang disukunkan, beda dengan yahkumun. Yahkumun ini setelah mu ada nun hidup tapi karena berada di akhir ayat diwakofkan, maka disebutnya mad arid lis sukun, jadi panjang. Yahkumun. Kalau yasbiquna tidak jadi mad arid lis sukun karena tidak ada huruf hidup setelahnya yang dimatikan. Begitu. Terakhir, mang ikhfa. Mang tahan dulu 2 harokat. Kana yar, roknya tebalkan. Jangan yer jangan yar. Man kana yarju liqa, panjangkan. Jangan tergesa-gesa. Ya, ada tanda bendera liqa Allahi fa inna ajalallah. Jika tidak kuat berhenti di sana boleh. Ya, pada ajalallah kemudian dari fa inna tahan lagi gunnahnya 2 harokat. Fa inna ajalallahi la'at. Nah, la'at di sini panjangkan. Kenapa la'at jadi panjang? Karena setelah tanda panjangnya ada huruf ta yang tadinya tanwin kasroh, ya karena diwakofkan jadi mati. Maka di sini jadi berlaku mad arid disukun. Fa inna ajalallahi la'at. Begitu. Ya, jangan la'at. Jangan kependekan. La'at wa huwas sami'ul alim. Saya kira mudah itu ya bagian akhirnya. Baik, Kang Adri silakan untuk bisa disampaikan ke jamaah. Siapa yang mau bertalaki silakan. Baik, syukran, jazakallah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah diingatkan kembali Ustaz beberapa ilmu tajwid ya, bagaimana
kapan saat kita harus memanjangkan sebuah bacaan, kapan kita harus mencukupkan 2 harokat saja, tidak boleh lebih daripada 2 harokat, dan kapan kita harus lebih dari 2 harokat, jangan yang terlalu panjang malah jadi terlalu pendek. Dan beberapa mahraj huruf tadi sudah dibahas, dan hukum mad adli sukun dan juga mad iwad tadi sudah dibahas. Alhamdulillah, silakan, kita ada waktu sampai dengan 1 jam ke depan untuk memanfaatkan waktu emas ya malam hari ini. Sebetulnya kita juga tidak boleh lupa pada keterangan bahwa setiap orang membaca Quran, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan untuk setiap huruf. Dan juga untuk yang membaca Qurannya lancar, itu pahalanya 1 ya Ustaz. Dan untuk yang terbata-bata dan belajar, insya Allah pahalanya 2. Nah, jadi waktu ini sangat baik sekali. Selain kita juga akan dievaluasi, tentu saja kita juga akan mendapat keutamaan berupa pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Baik, silakan. Saya belum melihat ada lambaian tangan. Ada hilal. Gimana Ustaz? Assalamualaikum, saya coba. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Vita ya dokter ya? Iya, Kang Ardi. Mangga silakan dokter. Nah, nanti setelah dokter Vita, dokter Nanta Mufti, Resan kali. Silakan dokter Vita terlebih dahulu, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Baik, sebentar. Jangan mengambil nafas di tengah-tengah, Bu ya. Ya, Ustaz. Kalau tidak kuat nafasnya berhenti seperti yang dicontohkan di ayyakulu berhentinya. Ya. Diulang lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Oke, sekarang fokus pada yang dikoreksi ya. Ya. Jadi pas diulang pada yang dikoreksinya saja. Ya. Dari wahum la, mimnya tidak terlalu lama. Coba. Wahum la yuftanun. Ulangi. Wahum la yuftanun. Begitu, alhamdulillah. Teruskan, Bu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallah. Iya. Falaya'lamannallahu allazina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Oke, sekarang pada ainnya ya. Fokus pada yang dikoreksi pada kata walaya'lamannal kadzibin. Ainnya Ya. Ibu sudah bagus, hanya kurang mengalir ya suaranya. Ya la. Coba dari walaya'lamannal kadzibin. Walaya'lamannal kadzibin. Bagus, pertahanan begitu, Bu. Ya. Walaya'lamannal kadzibin. Nah, itu yang disebut dengan bainiyah. Ya, bainiyah itu sifat huruf yang dari sisi suaranya dia sedikit mengalir gitu. Ya la. Begitu, Bu? Ya, terima kasih. Am hasibal ladzina ya'lamuna Konsentrasi. Bukan ya'lamu, ya'maluna. Oh ya, malu.
Am hasiballadzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna. Oke, biquna kepanjangan. Diulang dari ayat biquna. Ay yasbiquna. Bagus. Sa'a ma yahkumun. Oke, haknya lebutkan. Mayah begitu. Dari sa diulang. Sa'a ma yahkumun. Oke, teruskan. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Baik, alhamdulillah. Itu saja koreksinya. Bu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan yang sudah diperbaiki bisa tetap diperbaiki dengan baik ya, dengan baik dibacanya insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Baik, syukran. Alhamdulillah, Dokter Vita Tunun semakin baik bacaannya, koreksinya semakin dikit ya kalau saya perhatikan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Dokter Nanta Mufti kami persilakan. Sebelumnya mengingatkan kepada jamaah yang lain, boleh sebelum bertalaki sambil menyimak yang sedang bertalaki, kita bisa juga sambil walaupun di mute mikrofonnya, bisa juga sambil berlatih ya Ustaz ya. Berlatih sebelum, nanti setelah fik langsung setelah Dokter Nanta langsung fitur raise-nya ditekan. Itu. Dokter Nanta kami persilakan. Silakan Dokter Nanta. Assalamualaikum Dokter Nanta Mufti. Itu masih di mute mikrofonnya seperti apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke, mimnya ditahan lebih lama lagi, Bu. 2 harokat. Lam. Begitu coba. Alif lam mim. Oke, teruskan. Ahasiban nasu ayyut roku ayyakulu. Baik, dari ayyutraku. Ya-nya sedikit lagi kurang lama ditahannya ya. Kenapa lama? Karena sebelumnya ada nun. Ayyutraku ayyakulu. Coba. Ayyut roku ayyakulu amanna wa hum la. Enggak kuat. Ulang lagi. Nafasnya berhenti di amanah saja boleh. Ayyut roku ayyakulu amanna. Oke, begitu. Sekarang dari amanah boleh. Amanna wa hum la yuftanun. Oke, begitu ya. Jadi kalau nggak kuat nafasnya, bisa berhenti di nafas yang terakhir. Baik, Ustaz. Walaqad fatannal lazina min qablihim falaya'lamannallah. Nah, itu masih terlalu dipaksakan. Nggak apa-apa di min qablihim berhentinya, Bu. Tidak apa-apa. Ya.
walaqad fatannal lazina min qablihim Ya. allazina min qablihim falaya'lamanallahu allazina sadaqu. Itu masih mengambil nafas tuh. Sambil nyuri. Oke, ya dilatih ya supaya tidak jadi kebiasaan karena itu kalau dibiarkan dampaknya bisa fatal ya. Jadi kalau tidak kuat nafas berhenti saja dipotong-potong nggak apa-apa Bu. Mau dua kata. Misalkan dari alladzina min qablihim falaya'lamannallah. Boleh itu ya. Kemudian nggak kuat lagi misalkan berhenti di sodaku bisa falaya'lamannallahu alladzina sadaqu. Begitu seterusnya. Ya kalau nggak kuat nggak apa-apa. Ya, Ya. jadi terus diulang-ulang. Teruskan Bu di falaya'lamannallah sekarang. falaya'lamannallahu allazina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Oke, masih ada mengambil nafas ya di akhirnya. Sekali lagi di sodaku berhenti di sodaku coba Bu. Falaya'lamannallahu allazina sadaqu. falaya'lamannallahu allazina sadaqu. Nah, begitu. Dari alladzina sadaqu. Allazina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Tuh bisa, alhamdulillah ya. Berarti harus dilatih ya supaya tidak jadi kebiasaan yang sebelumnya mengambil nafas di tengah-tengah. Teruskan Ibu. Am hasibal lazina ya'maluna sayyi'at. Ya, bagus. Berhenti di sana. Dari alladzi sekarang. Allazina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna. Bagus. Sa'a ma yahkumun. Oke, haknya coba dilembutkan. Ya. Sa'a ma yahkumun. Bagus sekali. Teruskan. Man kana yarju liqa'allahi fa inna. Boleh nggak boleh ya Ustaz di sini berhenti. Nah, ini bisa berhenti di liqa Allah. Oh, di liqa Allah. Kana yarju liqa Allah. Begitu. Nanti ulangnya dari liqa Allah. ya. Bisa. Man kana yarju liqa'allah liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at. Ya. Wa huwas sami'ul alim. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama harus hati-hati pada waqaf dan ibtida'nya ya. Kalau Ya. nafasnya tidak kuat, jangan dibiasakan mengambil nafas di tengah-tengah. Tidak apa-apa Ibu mau dipotong-potong ayatnya asalkan tadi aturannya diulang beberapa kata sebelumnya. Ya Ustaz. Begitu ya, alhamdulillah. Nah, selebihnya setelah itu Ya. pada gunnah, Bu. Kalau ada tanda tasdid pada nun, ya di amanna atau fatanna tadi ya, falaya'lamanna. Intinya, kalau ada tanda tasdid pada nun, ditahan lebih lama, 2 harokat. 2. Itu saja. Ya, Ya, Ustaz. yang lainnya insya Allah sudah bagus. Barakallahu fiik, Ibu. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Barakallah. Ibu. Baik, alhamdulillah syukran jazakillah khair Dr. Nanta telah berkali pada malam hari ini sebagai partisipan yang kedua insyaallah. Ada 2 Ustadz malam ini yang sudah mengajukan kesediaannya. Yang pertama tadi Dr. Aryani ya.
melalui chat beliau menyampaikan kesedihan setelah dokter Tata. Mangga kepada Dokter Aryani kami persilakan waktu dan media. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu. Oke, tahan dulu. Ya. Ahasiban nas, nun di sana bertasdid. Tahan lebih lama. Ya, kemudian ayyutraku dan ayyakulu, ya-nya sama-sama ditahan lebih lama. Ahasiban nasu. Coba diulang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu. Ya. Ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim Dari falaya'laman alladzi diulangnya. Alladzina. alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Oke, sebentar ya. Di ainnya pastikan tidak putus suaranya ya, tapi masih terdengar. Dalam istilahnya itu mengalir. Fala ya'la. La ya'la, jangan putus, oke. Kemudian di wala ya'la, pada kata berikutnya wala ya'lamannal kadzibin. Fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Coba diulang. Falaya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Oke, alhamdulillah sudah lebih baik dari yang sebelumnya, hanya masih PR ya, ainnya masih putus suaranya, nanti dilatih supaya tetap mengalir ya ala begitu. Teruskan Ibu. Am hasibal ladzina ya'lamuna Ya'maluna, bukan ya'lamu, ya'malu. Am hasibal ladzina Malu. Panjangnya 2 harokat ya, yang alladzina panjangnya 2 harokat. Am hasibal ladzina ya'maluna. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Oke. Jadi madnya masih kepanjangan pada alladzina, as-sayyiati dan biquna, kepanjangan. 2 harokat saja contoh. Am hasibal ladzina zina gitu. Kemudian sayyiat pun sama. Ya'maluna sayyiati. Coba diulang, Bu. Am hasibal ladzina ya'lamuna ya, salah lagi. Tenang, santai. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Yang biquna sekarang. Alhamdulillah yang alladzina dan sayyiat sudah bagus. Sekarang yang biquna kepanjangan. Ayyasbiquna. Coba. Ayyasbiquna. Bagus, teruskan. Sa'a yahkumun. Oke. Man kana yarju liqa'a
Allahi fa inna Diulang. man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah Oke. fa inna ajalallahi la'ati wa huwas sami'ul alim. Oke, di sana ada tanda wakaf ya. Sebaiknya wakaf di pada kata la'at. Fa inna ajalallahi la'at. Coba. Fa inna ajalallahi la'at Bagus. wa huwas sami'ul alim. Kurangi panjangnya pada kata sami'u, 2 harokat kan, diayunkan sami'u. Wa huwas sami'ul alim. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih Ustaz. untuk evaluasinya ini yang 2 harokat ya. Yang 2 harokatnya agak lebih dari 2 harokat tuh, jadi 3 harokat. Maka kurangi, pastikan pas 2 harokat dengan cara apa? Diayunkan. Seperti tadi alladzina, kemudian as-sayyiati ayyasbiquna. Ya, terus dilatih supaya terbiasa yang 2 harokat tetap 2 harokat, tidak jadi lebih panjang dari itu. Yang kedua adalah pada huruf ain. Ainnya masih putus suaranya. Nanti dilatih ya Allah. Ya Allah. Jadi mengalir nyambung ke huruf lamnya, tidak ya la. Ya, ya kalau ya Allah itu jadi putus suaranya. Ya, fala ya Allah begitu. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan bisa disempurnakan lebih baik lagi insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, alhamdulillah, syukran jazakillah Dokter Aryani telah bertalaki malam hari ini. Untuk selanjutnya tadi sebetulnya saya melihat ada Ibu Dokter Desi Azwar ya yang melambaikan tangannya untuk mengajukan talaki. Kami persilakan, apakah Maaf, saya ketekan, Pak. nggak apa-apa, silakan Ibu Dokter, akan mencoba sekalian. Nggak usah dulu dah, Pak. Baik, Yang terima lain dulu kasih. deh. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kepada peserta yang lain. Kita masih memiliki banyak sekali waktu, sekitar 45 menit ya untuk dimanfaatkan sebagai sarana kita untuk mengevaluasi bacaan kita. Apakah ada? Silakan melalui chat atau melalui fitur action. Kami menunggu. Oh silakan Ibu Rita, turun mangga. Dokter Rita ya? Silakan Dokter, mangga. Rita, boleh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Oke, sebentar di alifnya, coba lebih santai, tidak tergesa-gesa. Jangan alif la, tapi alif la. Kasih jeda di fa-nya. Alif lam mim. Coba diulang. Alif lam. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu. Oke, tahan. Di sana ada ya, sebelumnya nun ya. Kalau ada nun yang ketemu dengan ya, tahan lebih lama iya-nya. Ayyutraku dan ayyakulu. Tahan lebih lama. Coba diulang. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu. Oke, bagus. Dari ayyakulu sekarang. Ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim
Dari alladzina. الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين. Sampai sodaku coba. Oh ya. فليعلمن الله الذين صدقوا. Oke. الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Oke, yang sodakunya sudah cukup baik, cuman kepanjangan. Sodaku, langsung pendekan. Sodaku walaya. Alladzina sodaku walaya. Begitu, coba. الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Bagus, teruskan. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. Oke, yang sayyiati itu cukup 2 harokat saja. Tidak lebih panjang dari itu. Ya'maluna sayyiati. Coba diulang. يعملون السيئات أن يسبقونا. Oke, bagus. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Coba diulang, Bu, dari mangkana yarju liqa. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Bagus. وهو السميع العليم. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah dibaca dengan sangat baik. Koreksinya hati-hati di bacaan panjang 2 harokat. Jangan dilebihkan panjangnya. Ya, cukup 2 harokat. Sayyiati. Ya. Kemudian juga konsentrasi pada wakofnya. Ya. Tadi berhenti di alladzina. Yang lebih aman memang di sodaku, sempurnakan sampai sodaku. Itu saja Ibu, koreksinya yang lain lagi dan tidak dikoreksi, alhamdulillah sudah dibaca dengan baik. Wa jazakillahu khairan. Baik, terima kasih alhamdulillah Dr. Rita telah bertalaki pada malam hari ini. Silakan yang lain, kita masih ada waktu sampai dengan pukul 9:30 pada malam hari ini. Aduh, kalau tidak seperti harus saya nih Ustaz. Enggak, Kang Adi. Baik, kami masih menunggu para jamaah sekalian yang akan bertalaki. Sambil menunggu, insya Allah saya akan mencoba untuk bertalaki. Mohon seperti biasa dikoreksi Ustaz ya. Siap, Kang Adi, insya Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, coba Kang Adi lebih lepas. Kepalanya lebih lepas, tidak dihem-hem. Itu penyakit saya itu. Siap, Ustaz. A'udzu billah. Relax. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Oke, yang ayyakulu nun ketemu dengan ya kurang ditahan lebih lama, Kang Adi, yang di ayyakulu. Dari ayakulu aja Ustaz ya. Dari ayakulu teruskan sampai wahul la yuftanun. Ayyakulu
amanna wa hum la yuftanun. Oke, tuliskan Kak D. Cuman suaranya mengecil membesar nih suaranya. Kecil, siap. Lanjut ayat berikutnya Ustaz ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah. Oke, Kang Adib, di min qablihim nempel aja ke bunyi ang, Kang. Ditempelkan ke bunyi ang, ming pangkalnya nempel, pangkal lidahnya nempel. Ming. Ya, cuma vokalnya ditebalkan ming kok. Bayangkan mengucapkan qafnya. Walaqad fatanna alladhina min qabl. Coba diulang. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah. Oke, jangan lupa fa-nya. Fala ya'lamanna Allah, teruskan. Dari falaya mana ya? Ya. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Oke. Am hasiban ladina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Maka bunyi ang seperti pengucapan ang saja, mang. Ang, siap. Ya, jadi kalau ketemu qaf dan kaf, nun mati atau tanwin ketemu kaf dan qaf, bunyinya ang aja sempurna. Mangka. Siap. Maka yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Baik, Kang Ardi, Masya Allah, tabarakallah. Kang Ardi sekarang fokusnya tinggal di huruf vokal ya. Vokal A. Ya, susah. Makrot bagus, sudah mulai bagus Kang Ardi, tinggal di vokal. Jadi vokalnya masih tebal. Jadi vokal fathah itu yang dibaca A, itu kan terbagi menjadi dua. Ada dari 28 huruf hijaiyah itu 8 huruf yang ketika diberikan harokat fathah itu jadinya dibaca O. Ya, hanya 8. Contoh so, do, to, ro, go, intinya yang dibaca O itu kan harokatnya fathah. Namun ketika bertemu pada 8 huruf itu yang dibaca O, maka hurufnya jadi tebal. Oke, jadi tebal. Dalam istilah sifat huruf itu tebalnya itu disebut isti'la. Ya, karena terangkatnya pangkal lidah ke atas sehingga suara O itu cenderung tebal. Namun yang dibaca A itu seluruhnya dibaca tipis, nggak ada yang dibaca tebal. Abata saja. Jadi yang abata sa kan beda ya? Ya. Nah, itu saja Kang Adi PR terbesarnya Kang Adi ya. Itu Ya, bisa dikuasai dengan baik, insya Allah mendekati sempurna Kang Ade ini. Amin. Syukran, hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun. Silakan Kang Ade, ada waktu 1 bulan ya. 1 bulan. Insyaallah. Siap, insyaallah Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Oke, insyaallah. Insyaallah kalau misalkan nanti bulan depan ketemu lagi, kita akan masuk ke materi ini Kang Ade, pembahasan ayat-ayat gharibah. Sepertinya belum ya? Apa itu Ustaz? Ayat-ayat gharibah sudah belum ya? Belum sepertinya Ustaz. Oke, jadi ayat-ayat gharibah itu ayat-ayat yang asing ya, yang dibaca dalam Al-Qur'an ya. Jadi bacaannya tuh bukan seperti bacaan biasa yang kita baca, tapi nanti ada seperti yang dibaca majreha gitu. Ya. Ada juga yang dibaca yang harusnya dibaca bisal ismu tapi jadi bisalismu, itu nanti ada bahasanya. Nanti bahasanya saya sharekan PDF-nya supaya Kang Adi bisa di-share.
ke yang lain, kemudian nanti ditalakikan supaya bisa bagaimana cara membacanya. Oh baik, insya Allah Ustaz. Bulan depan ya Kang Adi kalau ada kesempatan insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, Mangga, tadi yang saya cuma intermezzo saja barangkali. Karena silakan kepada para peserta yang lain, kita manfaatkan waktu yang sebentar ini sebaik mungkin ya. Boleh saya, Pak? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Dokter Bambang. Silakan waktu dan medianya, Dokter. Dokter Bambang dulu. Saya dulu, Pak Andri. Oh ya, maaf. Silakan Dokter, Mangga. Dokter Bambang, silakan Dok. Oh, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyat roku ayyakulu amanna. Oke, dari ayut roku Pak. Tadi salah bacanya bukan ayat roku tapi ayut roku. Coba ulang. Dari ayut roku aja. Ayut roku ayyakulu amanna. Oke, amanna ya. Nunnya coba tahan lebih lama. Amanna. Oke, bagus Pak. Teruskan. Amanna wa hum la yuftanun. Oke, teruskan Pak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallah. Baik, di qablihim baknya pantulkan. Qablihim. Ya, begitu. Falaya'lamannallahu alladzina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Oke, di kata falaya'laman, nunnya tahan dulu Pak ya. Falaya'lamannal kazibin. Yang pertama Pak, yang pertama falaya'lamannallahu alladzina sadaqu, coba. Falaya'lamannallahu alladzina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Nah, begitu Pak. Teruskan. Am hasiballadzina ya'maluna thayyib. Langsung ke sin, ya'maluna sayyi'ati. Ya'maluna sayyi'ati ayyasbikun. Nah, itunya tidak di ayyasbikun, tapi ujungnya dibaca na Pak, karena ada alif. Ayyasbikuna. Betul Pak. Sa'ama yahkumun. Baik, teruskan. Man kana yarju liqa Allahi fa innal ajal. Fa inna ajalallah. Ya. Fa inna ajalallahi la'at. Oke, ajalallah diayunkan Pak. Ajalallahi la'at. Coba dari fa'in. Fa inna ajalallahi la'at. Ya, bagus. Wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim.
Terima kasih Pak Dr. Bambang. Alhamdulillah semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahannya untuk terus belajar Quran Pak insya Allah. Ya, bacaannya Amin. sudah dibaca dengan sangat baik. Hanya sedikit saja mungkin perlu dilatih konsentrasi pada tanda baca tasdid ya. Nun. Ya, Tanda nun baca ya. tasdid pada nun. Ya. La ya'lamanna tadi kurang lama ditahan lebih lama. Kemudian selain itu juga pada bacaan panjang yang 2 harokat. Kadang pas, kadang belum pas. Ya. Nah itu dilatih ya. Ya. Supaya tetap yang 2 harokat tetap 2 ya tidak dipanjangkan. Itu saja paling koreksinya. Ya Atur nuhun, mudah-mudahan Mas. disempurnakan. Jazakumullah khair. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik Pak Dokter. Baik, terima kasih Dokter Bambang. Masya Allah, koreksinya semakin sedikit nih dari Ustadz. Sebagai indikasi perkembangan dari bacaan Al-Qurannya, Alhamdulillah. Berarti dilatih terus ya Ustadz itu berarti. Insya Allah Kak Hadi. Alhamdulillah Dokter Bambang, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, silakan pada peserta yang lain, kita masih ada waktu sekitar 20 menit, bisa untuk kurang lebih 4 peserta untuk perkara malam ini sebetulnya. Silakan, apakah ada yang akan... Saya Kang Adi. Masya Allah, Alhamdulillah, silakan Dokter Susi. Wah ini mudah-mudahan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oke, ditahan dulu di alif lam mim, lamnya panjangkan ya, ada tanda bendera dua-duanya itu lam dan mim. Alif lam mim. Coba. Alif lam mim. Teruskan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Ya, bagus. Teruskan, Bu. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allah. Oke, min qablihim, mimnya pastikan tidak terlalu lama ya, langsung ke fa-nya. Min qablihim fala, begitu. Ya. Coba diulang dari min qablihim. Min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu. Bagus. Falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Oke, di ayyasbiquna, nun ketemu ya, bil gunnah ya. Ditahan lebih lama. Ayyas, coba. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Sa'a ma yahkumun.
Man kana yarju liqa betul ya? Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Baik Ibu, alhamdulillah. Ya, sudah dibaca dengan sangat baik. Koreksinya harus fokus di bacaan panjang yang 2 harokat ya. Yang 2 harokat, jadi paskan dibaca dengan ayunan suaranya. Sehingga tidak lebih dari 2 ataupun tidak kurang daripada itu. Kemudian selain itu juga di ain, nanti biasakan ainnya tetap mengalir suaranya ya ma dan la ya la. Kemudian tadi di ayat pertama kalau ada tanda bendera ya panjangkan, jangan ragu-ragu. Lam begitu. Ya, jangan tergesa-gesa di bacaan panjang yang ada benderanya. Baik, itu saja barangkali Ibu Pak Ustadz, koreksinya. boleh tanya? Ini Boleh. lamnya berarti 6 harokat ya? Betul, itu namanya Kalau mad lazim. mimnya 6 harokat. Pada saat tasjid ke mim tuh berapa harokat? Tasdid ke mim, mimnya itu ketika ditahan 2 harokat. Begini kan? 2 harokat saja ya berarti ya? Mi, begitu. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Bisa Ibu, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah Dr. Susi telah bertalaki kembali pada malam hari ini. Tunun jazakillah khair kasiran. Silakan, kita masih ada waktu 15 menit barangkali ya. Masih bisa untuk 2 peserta lagi untuk bertalaki. Kami persilakan pada para peserta yang masih belum mencoba. Sudah ada pada malam hari ini berapa tadi ya Ustaz ya? 6 ya barangkali ya. 5 barangkali sudah bertalaki. Kita ada kurang lebih sekitar 32 peserta pada malam hari ini. Jadi masih ada 25 orang lagi yang belum mencoba. Silakan pada para jamaah sekalian yang akan bertalaki pada malam hari ini. Atau barangkali Ustaz jika sambil menunggu yang bertalaki mungkin ada nasihat untuk kami semua yang ada di sini. Oke, baik. Motivasi dalam hal terus belajar ini Ustaz. Bangga Ustaz. Siap, Pak Adi. Jadi bertalaki ini adalah salah satu di antara yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam belajar Al-Quran untuk mengukur atau untuk mengetahui benar atau salahnya bacaan Quran kita itu tidak bisa hanya lewat media. Misalkan kita mengikuti yang ada di YouTube, yang ada di media-media yang lain tanpa langsung membacakan di depan pengajarnya begitu. Ya, jadi kalau baca buku lewat YouTube mendengar saja kualitasnya masih belum bisa dibenarkan, ya. Karena untuk ukuran benar atau salahnya itu nanti bagaimana dari rekomendasi gurunya. Ya, jadi belajar dengan siapapun kalau kita ingin tahu di mana benar atau salahnya baru adalah dengan proses talaqi. Tapi kalau proses talaqi ini ditinggalkan, maka sampai kapanpun kita belajar itu tidak akan ketahuan. Ibarat ada pasien datang ke dokter, kemudian pasien itu ketika ditanya tidak pernah menjawab sakit apa yang dirasakan, diam aja gitu. Nah itu nggak akan ketahuan sakitnya di mana. Tapi kalau disampaikan, misalkan sakit kepala, gejalanya ini, itu bisa dideteksi nanti. Oh obatnya ini, gejalanya sakitnya ini bisa diketahui. Begitupun kurang lebih dengan talaki, kalau tidak diperdengarkan bacaannya, itu kita tidak akan bisa tahu sejauh mana kebenarannya atau sejauh mana kesalahannya. Nah, ketika memang masih ada yang salah, kita coba perbaiki. Kalaupun masih belum bisa diperbaiki, bagaimana? Itu namanya rukhsah, nanti ada keringanan. Ya, yang kata Nabi, jika kita sudah memperbaiki tapi belum bisa, tidak apa-apa. Disebutnya wayatata, ya, yang terbata-bata, maka tetap dapat pahala asalkan terus diperbaiki. Tapi kalau ditinggalkan karena merasa
putus asa, merasa aduh nggak bisa, udah sepuh, sudah banyak kesibukan. Nah, punten, ini khawatir alasan-alasan itu ternyata tidak dibenarkan oleh syariat yang berujung pada apa? Pada Al-Qur'an yang kita baca justru malah menjadi dosa ya, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Begitu. Mudah-mudahan Kang Adri juga siapapun, Pak Dokter, Bu Dokter semuanya Allah berikan semangat, motivasi yang kuat untuk bisa mentalakikan bacaannya. Dengan siapapun ya, kalau misalkan di rumah ada guru khusus, misalkan saya pengen privat, silakan ya datangkan guru privatnya, sehingga dengan guru privat yang datang itu bisa mengetahui, oh saya tuh kalau baca Quran di sini salahnya. Ya, nah kalau sudah diketahui salahnya nanti akan mudah untuk memperbaikinya. Begitu, Kang Adri. Ada yang mau ditanyakan barangkali seputar ilmu tajwid? Baik Ustaz, sambil menunggu yang jamaah yang mungkin akan bertalaki, ada pertanyaan Ustaz. Ini saya membaca sebuah hadis Ustaz. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, bahwa saya coba share screen saja ya. Oh, ada Dr. Is. Sepertinya kita putus dulu pertanyaannya. Silakan Dr. Is Widiawati, waktu dan medianya mangga. Izin Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum. Oke. Dari amanah ya, sebaiknya dari amanah tadi berhentinya. Kemudian di ayyutraku, Ibu taknya sedikit ada aliran nafas ya. Yut begitu, ada aliran nafasnya. Ayyutraku, coba diulang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal lazina min qablihim fala ya'lamana allazina min qablihim fala ya'lamana Allahu allazina sadaqu. Oke lah, di nunnya tadi kurang ditahan Bu. Tahan lebih lama. Fala ya'laman. Coba. Allazina min qablihim fala ya'lamana. Nah, tahan dulu. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna. Sebentar Ibu, tahan dulu. Nah, tadi kalau tidak kuat nafasnya jangan dipaksakan ya, berhenti di sodaku saja. Oh ya. Allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Am hasibal lazina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Oke, atnya panjangkan. La'at. La'at. Ya.
Terus roknya tadi kurang tebal, Bu, boleh diulang? Kana roknya kurang tebal. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sudah dibaca dengan sangat baik. Hanya hati-hati di bab waqaf dan ibtida ya. Cara menghentikan bacaan jika tidak kuat nafasnya ya, diberhentikan tadi di amanna, misalkan di ayat kedua ya, ayyaqulu amanna, itu sebaiknya memang berhenti di sana, tidak di wahum ya. Kemudian diulang dari ayyaqulu sampai la yuftanun. Dan yang kedua tadi di ayat ketiganya di min qablihim, nah di sana kan tidak ada tanda waqaf, maka kalau tidak ditemukan tanda waqaf jangan diteruskan fala ya'lamanallahu, tapi diulang dari alladzina. Begitu aturannya ya. Kalau misalkan ada ayat yang panjang kita tidak menemukan tanda waqafnya ya, maka diulang dari beberapa kata sebelumnya. Kemudian juga jangan dipaksakan jika nafasnya terbatas. Tadi di fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, nah dipaksakan. Nah, sehingga tadi tidak kuat. Kalau tidak kuat, cukup berhenti di sodaku, ya. Ataupun secara yang paling mudah bisa dibaca beberapa ayat yang pendek, ya. Seperti teknik menyulam gitu. 1, 2 sambung, 1, 2 sambung terus begitu. Contoh misalkan di ayat keempat, hasiballadzina ya'malun. Misalkan begitu dari alladzi, diulang lagi dari alladzi. Alladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Begitu bisa ya. Kalau bagi yang awam yang nafasnya terbatas boleh, silakan seperti itu, asalkan tadi jangan mengambil nafas di tengah-tengah. Wallahu alam, yang lainnya sudah dibaca dengan sangat baik insyaallah. Baik. Terima kasih Dr. Is. Baik Ustaz, sebelum ditutup nih barangkali ada satu pertanyaan lagi nih dari Dr. Nanta Mufti, tadi sudah bertalaki, mau dijelaskan kembali mengenai ikhfa Ustaz. Ikhfa itu dengung berapa harokat? Nah, mungkin boleh dijelaskan mengenai ikhfa Ustaz. Baik, ikhfa itu dengungnya sama dengan gunnah ya, 2 harokat. Nah, hitungan 2-nya itu begitu hurufnya diucapkan. Contoh ya, perhati 2, mingko ya, mingko begitu, mingko. Nah, kalau di awal dari mi maka jadi 3 harokat. Nah, disinilah ada perbedaan, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Itu beda pendapat dari awal hitungannya ya. Yang mengatakan 3 harokat itu dari mi-nya sudah dihitung, mingko. Yang hitung 2 harokat pas bunyi angnya, mingko, sama-sama saja begitu ya. Cuman memang dalam prakteknya lebih mudah dari awal mi dihitungnya. Ming, misalkan 3 ya, mingko, mingko, lebih mudah. Tapi kalau yang 2 harokat dibaca dulu mi-nya, mingko, nah, sama aja 2 harokat begitu ya. Jadi sama-sama dibaca 2 harokat. Namun dari buku-buku tajwid memang tidak ada yang 3 harokat ya, ditulisnya yang 2 harokat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, begitu Dr. Nanta penjelasan mengenai berapa harokat dengung yang dibaca pada saat ikhfa, hukum ikhfa. Baik, apakah masih ada yang akan bertalaki? Kami masih persilakan untuk 1 peserta. Jika tidak, kita langsung tutup saja barangkali Ustadz dengan doa ya. Doa, mohon didoakan Ustadz, semoga kita bisa segera beribadah kembali dengan normal Ustadz. Walaupun di sebagian tempat sudah mulai ramai Kang Adri. Mulai ramai ya. Di jalan-jalan sudah mulai macet, di tempat wisata juga sudah mulai ramai. Kita bisa. Kemarin saya ke Samarinda nggak ada yang pakai masker, udah kayak normal apa? Di Balikpapan Ustadz? Di Samarinda. Samarinda, Masya Allah. Berapa lama Ustadz di sana? Dari hari Senin sampai Sabtu, masih pekan lah ada.
Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi di Samarinda tuh udah kayak normal ya. Kepada yang pakai masker gitu, subhanallah. Mudah-mudahan lah di Bandung kondisinya bisa membaik insya Allah. Juga Masya Allah kemarin ada apa namanya itibar yang luar biasa untuk kita semua pada hari Jumat kemarin ya Ustadz. Iya. Di kota almarhum Pak dia meninggal pada saat yang baik dan pada saat ibadah yang baik juga. Masya Allah, itu betul-betul membuat iri semua kaum muslimin ya. Siapapun yang melihat wafatnya pasti menginginkan yang seperti itu di hari terbaik, hari Jumat, di waktu terbaik sedang beribadah, ya, kemudian juga dalam kondisi suci di rumah Allah, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang baik ya dari wafatnya beliau, dan juga mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah, dijadikan wafatnya wafat yang husnul khotimah dan jadi pelajaran bagi siapapun yang hidup. Dan kita berharap mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke surga terbaik di sisi Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, selanjutnya mohon perkenan sebelum ditutup untuk memimpin doa bersama. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi katsiran thayyib, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha sirruha wa alaniyataha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kecil apapun maksiat yang kami lakukan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami dari mengingat-Mu. Ampuni kesengajaan kami dari berbuat maksiat kami padamu ya Allah. Ampuni maksiat mata ini yang sering mengkhianati dari setiap amanah yang Engkau berikan pada kami ya Allah. Ampuni dosa maksiat mata yang sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa maksiat telinga kami ya Allah yang sering mendengarkan hal yang sia-sia, bahkan perbuatan yang dosa ya Allah. Ampuni lisan kami ya Allah yang masih mudah membicarakan keburukan orang lain. Ampuni lisan kami ya Allah yang masih mudah berdusta, yang masih mudah berbohong. Ampuni lisan kami ya Allah yang masih mudah memfitnah orang lain. Ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, jauhkan semua perbuatan maksiat, jauhkan semua perbuatan dosa dari diri kami ya Allah. Ya Allah, andai pun dosa itu menghampiri kami, kuatkan kami untuk bisa menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua yang kami belum mampu berbuat bakti kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, semoga Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Engkau karuniakan hidayah dan taufik sebelum wafatnya, ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, berkahi di sisa usianya, ya Allah. Bimbing setiap langkahnya, ya Allah, dan karuniakan akhir hidup yang husnul khotimah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya ya Allah. Tempatkan di surgamu yang paling mulia. Kumpulkan orang tua kami bersama para nabi, para rasul di surga tertinggi, surga Firdaus. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang menjadi jalan penguat iman kami, yang menjadi jalan bertambahnya amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Anugerahkan kepada keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Engkau jauhkan dari bala, fitnah dan musibah ya Allah. Ya Allah, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah di sisa usia kami ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan dalam mentaati-Mu, berikan kami kemudahan untuk bisa membaca kitab-Mu dengan baik ya Allah. Mudahkan kami pula mengamalkannya, mudahkan kami pula menghafalnya, mudahkan kami pula ya Allah mendakwahkannya.
Ya Allah, anugerahkan kepada negeri kami, negeri yang aman, negeri yang adil, negeri yang penuh barokah ya Allah. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang menjadi jalan bertambahnya iman kami ya Allah, bertambah kuatnya iman kami. Anugerahkan kepada kami yang dapat membimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut padamu ya Allah. Pemimpin yang menjadi jalan keberkahan bagi negeri kami seluruhnya ya Rabbal Alamin. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang khianat, dari koruptor, dari para pemimpin yang berbuat zalim, dari siapapun ya Allah yang ingin menghancurkan negeri kami. Lindungi negeri kami ya Allah dari para pengkhianat, lindungi negeri kami ya Allah dari mereka orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kami. Persatukanlah kami kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jagalah saudara kami, siapapun yang hari ini sedang terzalimi, yang sedang tertindas, yang sedang mendapatkan kezaliman di penjuru manapun ya Allah, selamatkan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi jalan semakin eratnya tali silaturahim kami ya Allah. Jadi pertemuan ya Allah menjadi jalan bertambahnya ilmu kami. Engkau mudahkan kami mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah permohonan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan siapapun yang hadir pada malam hari ini menjadi hamba-hambamu yang munafik. Jauhkan kami dari sifat munafik ya Allah. Jauhkan kami dari hati yang tidak ikhlas. Anugerahkanlah kepada kami hati yang ikhlas dalam beribadah. Hati yang ikhlas dalam munajat padamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami amal yang Engkau terima ya Allah, dosa yang Engkau ampuni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas kajian terbanyak. Bisa bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangannya Kang Adi, Pak Dokter, Bu Dokter dan semuanya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali pada hari Ahad besok yang akan datang. Melanjutkan insya Allah semoga Allah mudahkan, menghadirkan, tidak ada perubahan. Melanjutkan tadabbur tafsir surat Al-Fatihah bersama Ustadz Nur Ihsan Judullah LC. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan semoga Allah jadikan mudah untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan kita sama-sama, tadi doa kifaratul majelis sudah dibacakan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Atur nuhun Dr. Vita, atur nuhun dan semuanya. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Ahsanal jazaa billahi khairan. Mohon izin, ruang pertemuannya akan saya tutup. Kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.